ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berhadir di rumah yang insya Allah penuh berkah ini. Dan dari sekian banyak orang yang beraktivitas pada sore hari ini, ternyata bubuhan pian yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diringankan langkahnya, yang dilembutkan hatinya, sehingga bisa kembali berhadir di rumah ini dan bisa kembali mengulang pelajaran kita setiap minggu. Mudah-mudahan kada bulik kita daripada rumah ini, kada pulang kita daripada tempat ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana rezekinya sempit itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibail kiram rahimakumullah. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas persiapan yang mesti kita persiapkan untuk menghadapi alam kubur, persiapan untuk menghadapi padang mahsyar, persiapan untuk menghadapi yaumul hisab, dan persiapan untuk menghadapi yaumul mizan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan mengkaji persiapan yang mesti kita persiapkan untuk menghadapi yaumul qisas, yaitu hari di mana orang yang pernah terzalimi itu menuntut balas kepada orang yang menzaliminya. Jadi dari sekian banyak pembahasan yang kita bahas, kajian yang kita kaji, mungkin ini yang paling penting. Karena di sebuah hadis disebutkan ada seorang hamba di hari kiamat nanti, nang inya tuh membawa amal ibadah sebesar gunung, membawa pahala haji, membawa pahala umrah, membawa pahala sholat tahajud, membawa pahala berbakti kepada orang tua. Cuman ketika inya hidup di dunia, ternyata inya tuh pernah menzalimi orang lain, pernah menghina orang lain, pernah menggibah orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, sehingga ketika di akhirat banyak orang yang menuntut inya. Nah, sehingga diambil amal ibadahnya sampai habis amal ibadahnya. Nah, saat itu malaikat berkata kepada Allah Ta'ala, ujar malaikat, ya Allah, si hamba ini sudah habis amal ibadahnya, cuman masih banyak orang yang menuntut inya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ujar Allah Ta'ala, ambil dosa orang yang dia zalimi, lemparkan kepada dirinya, kemudian lemparkan dia ke dalam neraka. Padahal kawan masuk surga dengan amal tadi sudah, cuman ternyata ini sudah menzalimi orang lain. Sekalinya di akhirat sibuk berbayar-bayar, habis amal ibadah. Nah, jadi intinya apa? Artinya kada cukup kita ini hanya mengandalkan banyak beribadah, kada cukup kita ini hanya mengandalkan mempersiapkan diri menghadapi alam kubur, mempersiapkan diri menghadapi padang mahsyar, tapi kita juga perlu mempersiapkan diri supaya bagaimana amal ibadah yang kita kerjakan di dunia itu ketika di akhirat kada diambil orang. Nah, jadi maka pertama-tama kita akan membahas apa dosa-dosa kepada manusia. Nah, itu dulu. Nah, jadi dosa kepada manusia itu ada 3. Yang pertama, sesuatu yang bersangkutan kepada harta. Nah, suah mengambil harta orang lain, suah nukar untuk 5 bayar 2. Nah, macam-macam. Nah, itu dosa bersangkutan kepada harta. Itu ada cara tobatnya kayak Pak. Nah, kemudian yang kedua, sesuatu yang bersangkutan kepada diri. Suah menampar orang, suah meninju orang, suah mengatik taringnya sampai orang kesakitan. Nah, itu dosa yang bersangkutan kepada diri. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang bersangkutan kepada pribadi. Nah, menggibah orang, menghina orang, menyebut orang bungul. Nah, itu ketika kita menggibah tuh kita kada sadar kita tuh telah memberikan pahala amal ibadah kita, dan mengambil dosa orang lain tuh kita pindah ke diri kita. Nah, itu menggibah. Dan menggibah nih kada ketahuan halus. Setan tuh harap membungkus. Kita nih misalnya sarik lan orang nih, sarik lan orang ke 7 maksiat, ujar kita muarnya si anu tuh gawian or bejudi taros jadi kita sambat ngarannya sehingga tuh bejudi taros semua. Aku sudah berapa kali menegur ini aja. Nah, itu menggibah ngarannya. Walaupun kita kayak sarik kayak itu, walaupun kan maksiatnya kita disuruh sarik,
Nah cuman kita kada sadar menggibah, atau kita heran, aku heran aja lawan ingat aja ketujuh minum-minuman kayak itu aja. Nah itu termasuk menggibah. Atau kita misalnya kasihan marasnya ali si anu tuh aja, wah ini nya dahulu baiknya, wah ini aja maja orang bibinian harus aja. Nah itu termasuk menggibah. Jadi dosa kepada manusia ini sangat berbahaya. Makanya kan diceritakan di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, di situ diceritakan seorang hamba di hari kiamat inya tuh disiksa dengan siksaan yang begitu berat, diazab dengan azab yang begitu pedih. Padahal ketika inya di dunia, salatnya kada pernah tertinggal, puasanya kada pernah tertinggal. Cuman sekalinya ketika inya hidup di dunia, inya tuh suah diundang orang dalam satu undangan. Datang ke undangan itu disuguhkan dengan daging kambing. Jadi ketika dimakan daging kambingnya tuh, sekalinya daging kambingnya tuh ada tersangkut di giginya. Pas beli ke rumah kada sabar hendak menghilangkan, diambilnya ranting pohon milik orang lain kada bepadah. Ternyata gara-gara itu inya disiksa di hari kiamat, habis amal ibadahnya. Gara-gara ranting pohon kada bepadah mengambil. Nah, bagaimana orang yang mengambil harta orang lain, mengangkat tanah orang lain? Nah, itu lebih besar lagi. Nah, cuman cara taubat dosa kepada manusia ini sudah kita membahas. Lawas sudah kita panjang lebar semalam membahas. Jadi kita kada perlu lagi cara taubatnya kayak apa, tahu aja sudah pada tahan insyaallah. Nah, cuman apabila jadi apabila kita kadang mendapatkan keridaan dari orang yang pernah kita zalimi, atau takut menambah permusuhan apabila kita minta halal, ya kan taubat daripada menggibah tuh kita bepadah. Jangan berilaan aja kita bepadah. Berilaan lah aja aku suah nyambat ikan bungol itu menghina. Suah nyambat ikan bungol lawan aku menyambatnya lawan si A tuh aja. Nanti cara harus kayak itu kita taubatnya. Nah, amunnya kita takutan kalau aku menambah permusuhan lebih besar, kita takutan. Nah, atau kita hendak berilaan, hendak mengembalikan harta yang pernah kita curi, cuman orangnya meninggal dunia sudah. Nah, kayak apa? Jadi ada amalan tambahan. Kita sudah bertaubat, ada amalan tambahan yang mesti kita persiapkan mulai wayah ini supaya kita di hari qisas supaya kita jangan dituntut. Nah, yang pertama memperbanyak amal. Memperbanyak amal, karena kalau kita ketujuh di dunia menzalimi orang lain, maka kita di hari kiamat kita sibuk berbayar. Nah, kita perbanyak amal dan kita memperbanyak mengirimkan istighfar kepada orang yang pernah kita zalimi. Sebagaimana kan yang diamalkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani. Imam Abdul Wahab Asy'arani mengamalkan setiap hari membaca surah 4. Kemudian membaca doanya itu, ya Allah, jadikanlah pahala surah 4 Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadikanlah pahala ini ke dalam buku catatan amal yang pernah saya zalimi, kepada orang yang pernah saya zalimi. Nah, itu seorang Imam Abdul Wahab Asy'arani itu kayak itu setiap hari. Nah, kemudian yang kedua pulang persiapan untuk menghadapi yaumul qisas, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tala qul huwallahu ahad mi'ata alfi marrah." Barang siapa jar Nabi yang membaca qul huwallahu ahad 100.000 kali seumur hidupnya, maka dia sungguh membeli dirinya daripada Allah. Dan Allah menyuruh kepada malaikat supaya malaikat ini menyuruh, pulang telah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersangkutan paut kezaliman kepadanya, maka ambillah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila kita ini membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad 100.000 kali, maka kita tuh membeli diri kita daripada Allah. 100.000 kali. Itu dalam seumur hidup kita. Dalam seumur hidup kita.
Nah, kita tuh menukar diri kita kepada Allah. Jadi misalnya ada orang yang pernah kita zalimi, ini kada menuntut lawan kita kada kawa lagi. Ini langsung ke hadapan Allah Taala. Nah, jadi kita kada diambil lagi harta kita karena kita sudah diisi amalan membaca qul huwallahu ahad 100.000 kali. Seumur hidup. Nah, amunnya 1.000 sehari berarti 100 hari. Nah, apa mun 100 kali sehari? Amunnya kita membaca qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas 100 kali sehari, maka 1.000 hari. 1.000 hari itu 3 tahunan. Sehari pian baca qul huwallahu ahad 100 kali, 3 tahun 100.000. Nah, sangguplah sehari 100 kali membaca qul huwallah. 1.000 hari 3 tahunan lah. Nah, amunnya kita tuh membaca, ulun sudah menghitung malam tadi. Nah, amunnya kita membaca 50 kali sehari, 50 kali, maka hanya tertonton 2.000 hari. 2.000 hari itu 6 tahun, 6 tahunan. Nah, amun merasa kada berumur lagi nang 100 kali sehari. Nah, amunnya 25 kali sehari, maka 4.000 hari. Sehari 25 kali. Nah, itu 12 tahunan namanya tontong. Membaca qul huwallahu ahad 25 kali sehari. Nah, itu 12 tahunan ya tontong. Hitung kita itu 4.000 hari. Harus ada tasbih yang 4.000 tuh. Amunnya sehari membaca 15 kali qul huwallahu ahad, maka hanya tertuntang 6.667 hari. Tapi hari yang terakhir itu 10 kali aja. Nah, itu hanya tertuntang 36 tahun. 36 tahun. Amunnya merasa handap umur, pakai yang 100 kali sehari tadi atau yang 1.000 kali sehari. Misalnya membacakan misalnya duduk-duduk para Ulun suah batakon guru. Jaralan batakon guru, jalan kayak apa? Guru bacaan kita kat sembahyang, bacaan terahat kita batahlil. Apakah itu masuk hitungan yang 100.000? Atau kita harus berniat? Suah batakon kayak itu. Ujar guru, singkat jawabannya, niati Yasidin. Jadi kita walaupun kita duduk, kita niati ini ulun membaca dalam hati, ini membaca qul huwallah ini yang pacang ulun baca ini gasan hitungan yang 100.000 kali. Nah, kalau kada ada niatnya, kada masuk hitungan sekalinya. Kada apa? Enggak? Cuma yang lebih bagus lagi kita ada adabnya. Kita berwudu, kita menghadap kiblat. Nah, itu adabnya. Cuman kalau kita biasa aja, mudahan itu masuk aja juga. Amunnya membaca qul huwallahu ahad 10 kali sehari, 10 kali sehari itu membutuhkan waktu 10.000 hari. Jadi itu 60 tahun. Jadi misalnya kita mulai umur 10 tahun mengamalkan 70 tahun hanya tontong. Umur 70 tahun hanya tontong. Niatnya tuh sekilas saja, kada usah kita sambatkan di hati, cukup kita ada geritik di hati membaca qul huwallah nih yang amalan 100.000 kali sudah cukup. Kada usah langsung kita ucapkan di hati, aku nih membaca qul huwallah aja. Nah, yang gasan hitungan 100.000 kali kada usah, cukup kita ingat aja langsung baca qul huwallah. Nah, itu sudah cukup, itu sudah niat ngerannya. Nah, amunnya sudah kita sampai target 100.000 kali, nah hanya kita membaca doa. Doanya bahasa kita aja. Baca doa, ya Allah, ulun sudah membaca qul huwallahu ahad 100.000 kali, maka pahalanya ulun tukarkan, ulun beli diri ulun kepada pian, dan terimalah dan bebaskan ulun dari neraka. Nah, itu aja doanya, bahasa kita aja. Doa ini kan dari ulama aja, dari ulama. Sebujurnya yang dari Nabi kan tidak pakai doa. Mudah-mudahan cukup. Amun kada cukup kada kawa jadi penebusan diri kita. Ini kan gasan menebus diri kita supaya kita jangan dituntut. Kita menukari diri kita sudah daripada Allah. Jadi orang kada lagi menuntut kita.
Bila 100 sehari itu 3 tahun. Nggih. Nggih, Mbak Sambiang itu berapa kali, Kak? Nggih. Nggih. Harus berhitung. Itu ngarannya Al-Ataqatul Kubra, itu pemerdekaan diri yang besar. Nah, cuman ada lagi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ujar Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad al-tamarrah, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, maka dia sungguh menukar dirinya daripada Allah. Ya, ini ngarannya Al-Ataqatus Sugra, memerdekakan diri yang kecil. Amun misalnya kita kada banyak menzalimi orang, kita cukup yang 1000 kali seumur hidup. Cuman kalau kita merasa kita nih banyak benar menzalim orang, yang 100.000 kali. Nah, cuman kalau kita merasa sedikit aja, ini ada amalan yang 1000 kali seumur hidup. Nah, amunnya pengen rasa ada sanggup yang 100.000 kali, cobain dulu yang 1000 kali seumur hidup. Nah, baca tatai. Jadi ini yang 1000 kali seumur hidup, amunnya kita amalkan 20 kali sehari, nah 50 hari hanya tontong, itu 7 mingguan aja. Ini yang 1000 kali. Ini pemerdekaan diri yang kecil, yang nomor 2. Qul huwallahu ahad. Mudah-mudahan masuk juga. Nggih. Nggih. Amunnya kita membaca qul huwallahu ahad ke 10 kali sehari, ini kan yang 1000 kali, lain 100.000 kali. Yang 10 kali sehari, maka hanya ditontong 100 hari, 14 mingguan lah, 14-15 mingguan. Nah, yang 1000 kali, lain yang 100.000 kali. Nah, cuman padilahnya sama, cuman apabila kita banyak menzalim orang, kadang-kadang dipakai yang ini. Cuman kalau kita kadang merasa banyak menzalim orang, kawa nang dipakai yang 1000 kali seumur hidup. Aman misalnya kita sehari 5 kali, umbah sambahyang baca sekali, umbah sambahyang baca sekali, jadi sehari 5 kali, maka 200 hari hanya tontong. Kada salat setahun. 5 kali sehari kada salat setahun, tontong sudah yang 1000 kali seumur hidup. Nah, sudah 1000 kali kita baca qul huwallahu ahad, baca pulang doanya kayak tadi. Ya Allah, ulun sudah membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, maka pahalanya ulun tukarkan untuk membeli diri ulun, dan terimalah dan bebaskan ulun dari neraka. Nah, baca doanya kayak itu. Depan. Ini 1000, ini yang 1000 ngarannya Al-Ataqatus Sugra, pemerdekaan diri yang kecil. Ya, menang sudah sampai 1000 hanya lebih. Sudah sampai 1000? Nggih. Pon. Kada hari-hari kalau sudah tontong. Nggih. Di dalam kitab Futuhatul Makkiyah, Al-Imam Ibnu Arabi mengatakan, hendaklah kamu mengamalkan la ilaha illallah 70.000 kali. Nah, untuk membeli dirimu daripada Allah, supaya terbebas daripada neraka. Ya, jarang tuh 7 laksa atau yang tak ada kalau biasanya majelis 7 laksa. Membaca zikir la ilaha illallah 70.000 kali. Nah, siapa yang membaca zikir 70.000 kali, maka inya kawa menukarkan dirinya kepada Allah. Nah, ini kan sama Al-Ataqatus Sugra, pemerdekaan yang kecil, masih kalah jauh lawan yang 100.000 kali tadi. Ini setara dengan 1000 kali Allahu ahad. Nah, jadi cuman ini zikirnya la ilaha illallah 70.000 kali. Nah, sama. Nah, itu misalnya kita sehari 1000 kali sehari, maka 70 hari hanya tuntung, 7 minggu hanya tuntung, sehari 1000. Nggih, membaca zikir la ilaha illallah. Munnya kita membaca zikir la ilaha illallah 500 kali sehari, nah berarti 440 hari. Ada sawat nih setengah tahun ada sawat lah. Nah, itu kita kan untungan naik lagi dah. Untungan naik lagi dah.
Untungan nih bang, kita untungan mudahan sampai target. Amal misalnya kita membaca zikir la ilaha illallah 125 kali sehari, berarti itu membutuhkan waktu 560 hari. Itu 1,5 tahun membaca zikir la ilaha illallah sehari 125 kali. Nah kemudian ketika sudah selesai membaca zikir la ilaha illallah 70.000 kali, nah itu sama baca doa juga. Kalau di salah amaliyah kalian ingat di situ ada doanya yang bahasa Arabnya. Cuman apabila kita kada hafal, lebih baik kita bahasa Latin aja. Harus amun kawa dihadirkan di hati. Nah sehari misalnya 125 kali, nah itu 1,5 tahun tontong. Nah, kita baca doanya, ya Allah, ulun sudah membaca zikir la ilaha illallah 70.000 kali, bebaskan ulun, sudah pahalanya ulun tukarkan untuk membeli diri ulun, terimalah dan bebaskan ulun dari neraka. Namun kita bisa amalan yang seperti yang di atas tadi, lawan 70.000 kali tadi, maka orang hanya nuntut lawan kita kada kawa lagi, langsung orang ke hadapan Allah menuntut. Di dalam kitab Al-Hasiyatut Tuhfah disebutkan boleh kita tuh mengupah orang untuk membacakan sesuatu yang pahalanya dihadiahkan untuk seseorang. Jadi misalnya kita nih diisi orang tua yang sudah meninggal dunia, kita ingat orang tua kita nih ketujuh menyebut orang ini pajang berbahaya, kayak pahaja banyaknya amalan sidin habis jangan di akhirat. Nah jadi kita berinisiatif, kita hendak sendiri kita aja kita kada kawa membaca, kita upahkan ke orang, itu boleh. Nah kita upahkan ke orang hakon laika membacakan zikir la ilaha illallah 70.000 kali, kena pahalanya hadiahkan gesan kuitanku nanggarannya bulan bin bulan. Nah ayo aja orang, nah itu boleh. Nah boleh, kita kan hendak menghadiahkan, kita aja kali dia belum bisian. Nah jadi kita upah orang. Nah ulun lagi sekolah pesantren berapa kali orang minta upah. Jadi kan kami orangnya sekitar 70. Jadi seikung orang membaca 1.000, seikung orang 50.000 orang memberi. Nah berarti 50.000 kali 70 berapa? Nah itu. Jadi kami malam tuh membaca zikir la ilaha illallah itu 1.000 kali, orangnya ber 70. Nah di masjid membaca, kita sudah tonton hanya baca doa, hanya kirimi ke orang yang dimaksud. Nah itu boleh kita upah. Nah, cari pesantren misalnya 70 orangnya, seikung 1.000. Amanya seikung orang kita suruh sanggup ini mau. Mungkin dirinya seorang ingin belum tentu bisa sudah membaca yang 70.000 kali. Nah. Enggak. Seorang pada suami membaca nah, pian misalnya mau bahkan ke pesantren gesan aku nah boleh aja juga. Boleh aja juga. Ujangnya tuh seorang ada suami baca belum baca mami lupa aja mau seorang ada baca boleh ay. Boleh ay. mami lupa wae. Enggak boleh ay. Siapa yang nama apa? Nenek anak apa aja. Enggak. Enggak. Mami lupa, boleh. Selama baca seorang ada mami lupa ya mbak. Boleh. Boleh ay. Itu adabnya kita berwudu menghadap kiblat, berduduk baik-baik. Nah itu adab. Itu adab. Amonnya kita kada, insya Allah tetap aja diterima. Insya Allah tetap aja diterima. Enggak. Enggak. Insya Allah tetap diterima. Kemudian pulang bekal yang mesti kita siapkan untuk menghadapi yaumul qisas, mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Dari Sayyidina Anas mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, tiba-tiba Rasulullah ini tertawa. Jadi Rasulullah itu terbiasa, terkadang sidin tertawa sesorangan, terkadang sidin menangis seorangan. Amunnya kita tertawa seorangan gila ngarannya. Nah, lalu Sayyidina Umar ini bertanya kepada Rasulullah, "Oh dia Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku melihat dua orang laki-laki yang berlutut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala,
Kemudian salah seorang daripada mereka berkata, wahai Tuhan, ambilkan untukku dari kezaliman saudaraku. Jadi jar Nabi, aku melihat dua orang di hadapan Allah Ta'ala, nang saikong teh berkata, ya Allah, inya telah menzalimku, inya telah menganiayaku, telah menggibahku. Sekarang orang hendak menuntut inya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berikan kepada saudaramu kezalimanmu. Allah Ta'ala, bujur kah ikam suah menggibah inya, bujur kah ikam suah memukul inya, amunnya bujur, berikan pahala ikam kepada inya. Sampai habis amal ibadah inya. Maka orang yang menuntut itu berkata, dia tanggung dosaku. Ujar orang yang menuntut, wahai Allah Ta'ala, amal ibadahnya sudah habis, inya tanggung dosa ulan, wahai Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang yang menuntut, angkatlah kepalamu. Kemudian si hamba ini melihat surga yang begitu megah, sehingga berkata, surga ini milik Nabi siapa, untuk siddiq mana, dan untuk orang yang mati syahid mana. Jadi jar Allah Ta'ala, wahai orang yang menuntut, lihati ke atas. Jadi ketika dilihat di atas, melihat surga yang begitu megah, surga yang begitu mewah. Ujar inya, wahai Allah Ta'ala, ini surga ini ampun Nabi siapa, ampun orang yang mati syahid siapa. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, untuk orang yang membelinya dan kamu memiliki harganya. Allah Ta'ala, siapa nama anak-anak manukar dan ikam ada bisa harganya. Ujar orang itu, apa harganya? Allah Ta'ala berfirman, kemaafanmu kepada saudaramu. Kalau begitu aku maafkan. Jadi harganya Allah Ta'ala, ikam memaafkan kawan ikam ini, jangan lagi dituntut inya, marasnya habis sudah amal ibadah. Amun kayak itu aja langsung aku maafkan, nyata dapat surga sudah. Nah, sesudah dimaafkan Allah Ta'ala, pegang tangan saudaramu, bawa dia ke surga bersamamu, masuk surga berdua. Inilah yang membuat Nabi ini tertawa. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kamu dan damaikan orang yang sedang bertengkar. Ternyata kenapa Allah bersikap demikian? Ternyata orang yang dituntut tadi ketika hidup di dunia, inya ketujuh mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Jadi saking besarnya amal ibadah orang mendamaikan orang yang bertengkar ini, kita bahkan dibolehkan mengerjakan yang haram. Kita boleh berdusta. Misalnya kawan kita ini bakalahi, jadi kita bisiki kawan kita si A nih, A aja, kamu tau lah, itu sebenarnya panjang ada kebaikan lawan ikam. Kita bisiki pulang lawan si B, padahal kadang-kadang itu kisahnya B aja, A tadi aja soal pendidikan dia aku nyata rasa bersalah aja, ini nyata anak kebaikan. Nah jadi pas bertamuan kebaikan, boleh berdusta. Dan kawan ulun ketujuh nang itu. Jadi kawan ulun ini ada yang kawan ulun ini bakalahi berdua, kawan yang seikongnya berdusta, mereka itu tadi. Jadi sehari bakalahi berdamai. Nah orang yang ketujuh mendamaikan orang yang sedang bertengkar, dia apabila orang itu menuntut kepada kita, itu Allah yang menjadi juru damainya pulang. Nah itulah diantara amalan-amalan untuk menghadapi yaumul qisas. Nah mudah-mudahan kita kalau mengamalkan. Sesudah ini hanya kita menghadapi jembatan titian Shiratal Mustaqim. Ini yang terakhir. Apabila kita selamat di titian jembatan Shiratal Mustaqim, selamat, kita sudah masuk surga sudah. Nah jadi perjalanan mulai padang mahsyar sampai yaumul qisas sampai yang terakhir ini, ujar ulama mengatakan itu waktunya 50.000 tahun luasnya. Kita kan di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu kita dihisap, ditimbang amal. Kemudian hari qisas itu lamanya 50.000 tahun. Nah, lawasnya kayak Pak. Nah, kemudian setelah itu sudah selesai, kita sudah selamat di hari qisas. Nah, kita akan meniti jembatan titian Shiratal Mustaqim. Nah, apa persiapan kita meniti jembatan titian Shiratal Mustaqim? Nah, itu ada pulang persiapan tersendiri. Nah, mudah-mudahan yang ini kita kalau mengamalkan dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pane ada menyelamat hajar lah. Enggak, ngaran sidin siapa? Kurniah bin Aman Syah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma awsil thawaba ma qarra'na ila arwahi masyayikhina wa walidina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila arwah Qurniyah bin Amansyah. Allahumma ja'alhu fida Allahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa najatan lahum minan nar. Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna warhamhum wa'afina wa'fu anhum wa amal jami'a birrahmati warridwan wa askina wa ayyuhum fasihal jinan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal